Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo, jumpa lagi dengan Pak Tony walaupun lewat dunia maya. Terima kasih atas kunjungan Anda. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah video yaitu tentang hewan-hewan yang disembelih yang dipersembahkan untuk setan atau jin yang biasanya digunakan untuk sesaji. Fenomena ini sering terjadi, katanya ini untuk syukuran ya dan sebagainya, kemudian menyembelih binatang, apakah itu berupa ayam, apakah itu berupa sapi, kerbau, kambing dan sebagainya yang ditujukan untuk sesajian. Saya tidak tahu hukumnya apa, maka saya tanyakan kepada teman saya, bagaimana tentang hal ini? Maka dijawab oleh teman saya bahwa dalam upacara azar, ya itu namanya azar, itu biasanya dipersembahkan sembelihan hewan-hewan yang disembelih, antara lain seperti domba, ya mungkin kerbau, mungkin sapi, mungkin ayam dan sebagainya. Kemudian darahnya diminum dan dagingnya dimakan, itu dulu. Lalu sekarang diambil kepalanya atau dimasak untuk ingkung kalau ayam. Padahal Allah telah mengharamkan untuk meminum darah seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Telah aku haramkan untukmu sekalian bangkai dan darah. Sembelihan itu disajikan sebagai sesajian bagi jin sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Mereka menyembelih seekor domba tersebut dengan tujuan tertentu. Hal ini dijelaskan dan dilarang oleh hadis Rasulullah SAW. Diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, Imam Baihaqi meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Rasulullah bahwa sesungguhnya Rasulullah melarang penyembelihan yang diatasnamakan kepada jin. Imam Baihaqi berkata, dan juga penyembelihan yang diadakan karena seseorang akan menyembelih atau menjual rumah, punya hajat tertentu, ya. Kemudian dilakukan penyembelihan seperti itu. Adapun bangsa Arab jahiliyah berkata, jika seseorang mengadakan penyembelihan untuk sesajen, maka rumahnya tidak akan dimasuki setan. Itu pendapat mereka. Setan takut dengan sesajen atau sudah diberikan tumbal atau sesajen tadi. Maka Rasulullah melarang perbuatan tersebut karena penyembelihan tersebut dilakukan bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyembelihnya, ya. Mungkin juga dengan atas nama Allah dengan bismillah, tetapi kemudian tujuannya itu diperuntukkan oleh orang Jawa bilang itu yang bau rekso, yang menunggu, yang menguasai di sana. Padahal yang paling bagus itu adalah semuanya karena Allah, disembelih juga karena Allah, dan itu adalah nikmat Allah, rasa syukur Allah, maka dimakan, disyukuri, tidak dibuang ataupun diberikan kepada yang bau rekso atau yang menguasai daerah tertentu. Di sini terdapat beberapa pertanyaan seputar upacara tersebut, diantaranya apakah penyakit-penyakit itu ada obatnya, dan mungkinkah ada pencegahan lain selain dengan pencegahan melalui upacara dan sesajen yang dilakukan seperti itu. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, Allah tidak menjadikan sesuatu yang mengandung unsur haram sebagai penyembuh bagi umatku. Jadi yang namanya obat-obat dari Allah itu tidak ada unsur yang haram-haram itu dibolehkan, enggak. Justru yang haram itu dilarang, jangan digunakan untuk penyembuhan. Jawaban atas pertanyaan tersebut, memang benar, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Rasulullah bersabda, carilah penyembuh bagi penyakitmu, wahai hamba-hamba Allah, karena tidak ada penyakit kecuali Allah yang menciptakan obatnya. Allah yang menciptakan penyakit itu, menurunkan penyakit itu, diberikan kepada siapapun, dan Allah menurunkan dan menciptakan dan menurunkan obatnya. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman,
jika dia terkena penyakit, hendaklah yang mencari penyembuhannya dengan cara yang halal. Sementara itu jin yang jahat akan selalu berusaha menyebarkan tipu dayanya dengan mengatakan dia bisa menyembuhkan penyakit itu, walaupun kadang dengan memakai ayat-ayat Allah seolah-olah itu dari Allah, padahal nanti kemudian dibelokkan atas kepintaran tipu daya jin tadi. Namun sesungguhnya sekarang telah banyak terdapat dokter ahli akan penyakit-penyakit tertentu. Maka barang siapa yang sakit, segeralah pergi ke dokter ahlinya sebelum datang Dajjal menggodanya dan menjerumuskan dia ke jalan yang salah dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsipnya, carilah obat-obat itu yang halal, pakai media-media yang halal juga. Jangan kemudian percaya dengan kekuatan-kekuatan selain Allah yang nanti akan menyebabkan keimanan itu menjadi goyah dan dijerumuskan oleh setan, oleh jin yang jahat, dan kemudian kita itu meninggal dalam keadaan tidak menyembah kepada Allah tetapi mengakui kekuatan di luar Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Baiklah, saya kira itu. Jadi apa yang saya buat ini adalah tujuannya dalam rangka saya membunuh lupa. Apa artinya membunuh lupa? Saya mengisi waktu-waktu saya, waktu-waktu sisa saya setelah pensiun ini, karena kita pada akhirnya adalah antri untuk mati, saya gunakan untuk kegiatan yang positif seperti ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah saya akan meninggalkan jejak digital. Artinya jejak digital itu adalah seperti ini, rekaman-rekaman yang walaupun saya sudah meninggal, insya Allah nanti masih bisa diputar, masih bisa dinikmati dan menjadi pengingat bagi kita semua, sehingga insya Allah itu menjadi jariah saya. Kemudian yang ketiga, saya berusaha untuk meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya. Jangan percaya kepada kekuatan selain kekuatan Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah sudah kehendak Allah. Daun yang jatuh itu pun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah atas izin Allah. Oleh karena itu jangan tergoda. Ada kekuatan yang mengatakan dia bisa ini, dia bisa itu, buktinya ini, buktinya itu. Itulah kadang-kadang kelihayan jin yang akan menggoda manusia dan menjerumuskan kita semua. Maka ingat bahwa Allah lah yang membuat semuanya. Ada sesuatu yang bisa terjadi, itu adalah atas izin Allah. Anda berobat kepada siapapun, kalau Allah tidak menghendaki sembuh, Anda tidak mungkin sembuh. Kalau Anda sudah ditakdirkan, walaupun berobat menggunakan sesuatu yang sederhana, yang murah, kemudian bisa sembuh, bukan obatnya, bukan herbalnya, tetapi itu semata-mata adalah Allah sudah memberikan izin Anda untuk sembuh, ya. Kemudian saya pesankan kepada anak-anakku, kepada keturunanku semua, kepada pemirsa, saya mengikat diri saya sebelum ajal menjemput, sholat jangan ditinggalkan. Bagi yang laki-laki, sholat di masjid secara berjamaah. Bagi perempuan, masjidnya adalah di rumah, tapi tidak dilarang bila akan ke masjid. Kemudian manakala Anda menjumpai masalah, maka Anda harus bersabar dan lakukan sholat. Ada takdir, itu apakah bisa dirubah? Takdir hanya bisa dirubah antara lain dengan dua hal, yaitu Anda bersedekah dan Anda kemudian berdoa, yaitu melakukan sholat, kemudian mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada Anda semua. Oke, disclaimer yang bisa saya berikan, bahwa manakala di dalam unggahan ini banyak kesamaan, mungkin ide, kata-kata, atau pendapat, itu kebetulan. Kalau kemudian pendapat saya mungkin mengganggu Anda, maafkan sebesar-besarnya. Yang kedua, saya akui saya bukan seorang kiai, saya bukan ahli perjinan, saya bukan seorang mentalis atau metafisikais, ya. Tetapi saya adalah manusia biasa yang bodoh yang perlu
terus melakukan pembelajaran, terus saya harus terus belajar, termasuk kepada Anda. Kemudian saya sampaikan disclaimer-nya, mungkin apa yang ada di dalam judul maupun caption, ya, penjelasan, deskripsinya dan sebagainya di video ini mungkin berbeda dengan yang ada di videonya atau kontennya. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian memang unggahan ini saya peruntukkan untuk anak cucu saya, tetapi bagi Anda yang di luar keluarga saya mungkin berkenan melihat video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan keberkahan. Yang terakhir, bahwa unggahan ini masih sifatnya subjektif, ya, maka saya harapkan ada koreksi, ada penyempurnaan, ada kritik dan saran. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang baik, pakailah. Itu semua datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, melanggar norma agama, norma negara, dan norma budaya atau yang lain, itu adalah kebodohan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan Anda dan keluarga diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan dan bimbingan darinya, dan mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.